Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan analisa pada stik kacang hijau. Anggota kelompok kami terdiri dari Sela, Nurhayani, Ucia, Hisnia, Aiman, dan Dewi. Analisa yang pertama yaitu kadar air dengan metode termografimetri. Tujuan praktikum kadar air ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui tingkat kelembapan produk dan memastikan tidak ada pertumbuhan mikroba yang merusak. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu timbangan analitik, oven, desikator, petri dish, dan spatula. Bahan yang digunakan yaitu stik kacang hijau. Berikut prosedur kerja pada analisa kadar air. Pertama-tama lakukan sterilisasi alat, masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Sambil menunggu pengovenan, haluskan sampel, lalu sampel yang halus dimasukkan ke dalam beker gelas. Setelah disterilisasi, petri dish dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, lalu ditimbang sampai berat konstan. Setelah konstan, lakukan penimbangan sampel dengan memasukkan sampel ke dalam petri dish. Setelah melakukan penimbangan sampel, lalu lakukan pengovenan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3-4 jam. Setelah melakukan pengovenan, lalu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, keluarkan dari desikator lalu ditimbang sampai beratnya konstan yaitu 0,0002. Jika berat belum konstan, ulangi perlakuan sampai tercapai berat konstan. Hasil praktikum analisis kadar air stik kacang hijau diketahui sebesar 0,14% menurut SNI 8646 tahun 2018. Kadar air ini sudah memenuhi standar SNI yang menetapkan kadar air ini maksimal sebesar 4%. Ini menunjukkan bahwa kualitas tinggi dan daya simpan yang lebih baik. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan kadar air yang jauh di atas batas maksimum, stik kacang hijau ini memiliki kualitas yang sangat baik dan potensi daya simpan yang lebih lama, karena kadar air yang rendah dapat mengurangi risiko pertumbuhan mikroorganisme dan kerusakan produk. Yang kedua yaitu analisa kadar abu dengan metode kering atau drying. Tujuan praktikum kadar abu ini yaitu mengetahui kandungan mineral produk dan menilai kualitas bahan baku. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kadar abu ini yaitu cawan porselen, timbangan analitik, hot plate, tangkrus, tanur, desikator, oven, mortal, dan spatula. Bahan yang digunakan yaitu stik kacang hijau. Berikut prosedur kerja analisa kadar abu. Pertama-tama, lakukan sterilisasi alat dan cawan diberi label. Setelah itu masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat dalam waktu 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan dari oven dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, keluarkan dari desikator. Lalu, lakukan penimbangan sampai berat konstan. Karena beratnya belum konstan, jadi dimasukkan lagi ke dalam oven selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan dari oven, lalu dinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, keluarkan dari desikator, lalu lakukan penimbangan hingga berat konstan. Jika berat belum konstan, maka ulangi lagi perlakuan sebelumnya. Setelah berat konstan,
Tumbuk sampel hingga halus. Masukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam cawat porselen, lalu lakukan penimbangan sebanyak 2 gram. Lalu lakukan pengarangan di atas hot plate di dalam ruang asam. Lalu masukkan ke dalam tanur dengan suhu 550 derajat Celcius dengan waktu 4 jam. Jika sudah 4 jam, dinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan dari desikator. Lalu lakukan penimbangan hingga berat konstan. Jika berat belum konstan, maka ulangi lagi perlakuan sebelumnya. Berikut hasil praktikum tabel dan perhitungan kadar abu. Hasil praktikum analisis kadar abu yaitu stik kacang hijau diketahui sebesar 1,58%. Menurut SNI 8646 tahun 2018, kadar abu ini melebihi standar SNI yang menetapkan kadar abu maksimal sebesar 0,3%. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tingginya kadar abu, antara lain bahan baku kotor, proses pengolahan yang tidak bersih, penggunaan bahan tambahan bermineral tinggi, residu bahan kimia, serta metode penanganan atau penggorengan yang berlebihan. Yang ketiga, analisa kadar lemak dengan menggunakan metode Soklet. Tujuan praktikum kadar lemak ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui kandungan energi produk dan menghindari rasa tengik. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu neraca analitik, timbel, desikator, labu ukur, labu didih, mortal, oven, ekstraksi Soklet, spatula. Bahan yang digunakan yaitu stik kacang hijau, pelarut organik, vaselin. Berikut prosedur kerja analisa kadar lemak. Bersihkan dan keringkan wadah labu ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Sambil menunggu pengovenan, haluskan sampel stik kacang hijau. Lipat selongsong hingga rapat guna untuk memasukkan sampel agar tidak tumpah. Masukkan sampel ke dalam selongsong, lalu lakukan penimbangan sebanyak 2 gram. Lalu masukkan ke dalam timbel. Masukkan timbel ke dalam tabung ekstraksi Soklet. Angkat alat yang telah kering dari dalam oven, lalu dinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat labu penampung. Lalu lakukan penimbangan. Lalu letakkan labu penampung ke atas mantel heater. Oleskan vaselin di ujung tabung ekstraksi Soklet. Lalu rakit VOH Sokletnya. Setelah itu, masukkan N-hexan sebanyak 1/2 dari volume labu. Lalu oleskan vaselin di ujung pendingin balik. Kemudian masukkan N-hexan ke dalam tabung ekstraksi Soklet. Lalu satukan tabung ekstraksi Soklet dengan pendingin balik. Lalu kunci tabung hingga rapat. Lalu nyalakan mantel pemanas pada skala 7. Lalu lakukan ekstraksi selama 3 jam, ditandai sampai berwarna bening. Setelah itu, pisahkan antara pelarut dengan lemak, kemudian keringkan labu dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat labu penampung dari desikator. Lalu lakukan penimbangan dan catat beratnya.
Berikut tabel dan perhitungan analisa kadar lemak. Berdasarkan hasil praktikum analisis kadar lemak stik kacang hijau yang menunjukkan kadar lemak sebesar 33,68% melebihi standar SNI. 8646 tahun 2018 yang menetapkan kadar lemak maksimal sebesar 30%. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa stik kacang hijau tersebut mengandung lemak dalam jumlah tinggi. Penyimpanan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penggunaan minyak yang berlebihan saat proses penggorengan, penambahan bahan berlemak seperti margarin atau mentega, serta jenis kacang hijau yang digunakan.